Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldo Renat Saputra. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang riba dan sebab-sebab pelarangannya. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Mafiatus Sifaul Umma, dan yang kedua Muhammad Rinaldo Renat Saputra, yang ketiga Afita Fauziah, dan yang keempat Anissa Puspitasari. Pengertian riba secara bahasa etimologi, riba dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan atau aziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu tambahan terhadap pokok utang dan harta. Untuk membedakan riba dengan tambahan keuntungan dari jual beli pokok utang dan harta, Rasul Ma'al lantas dibagi menjadi dua, yaitu ribahun atau laba, didapatkan dari muamalah jual beli yang hukumnya halal. Yang kedua yaitu riba, adalah hasil dari adanya syarat tambahan pada kegiatan utang piutang, barang atau kredit yang waktu pelunasannya tidak tertentu. Secara makna, istilah terminologi, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang jual beli yang disyaratkan sebelum oleh salah satu pihak. Macam-macam riba ada 5, yaitu yang pertama riba fadl, yang kedua ribayat, yang ketiga riba nasiah, yang keempat riba qard, yang kelima riba jahiliyah. Yang pertama yaitu riba fadl, artinya pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. 2. Riba yat, hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi, namun waktu penerimaan searah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta rupiah jika dibayar secara tunai dengan 15 juta rupiah melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. 3. Riba nasiah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasiah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat yaitu riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Contohnya pemberian utang 100 juta rupiah oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. 5. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Selanjutnya yaitu dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan praktik riba serta sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegas praktik riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa akhallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman, "Fa'illam taf'alu fadanu biharbi minallahi wa rasulih," yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Atas ayat ini, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ketika Imam Malik ditanya seseorang yang mengatakan, "Istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamr." Dia berkata, "Pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu." Keesokan harinya, orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Setelah beberapa hari, orang itu datang kembali dan Imam Malik berkata, "Istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain riba. Karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawannya." Untuk selanjutnya, lihat tafsir Al-Qurtubi. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman, "Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man ngada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun," yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis, Nabi SAW juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna?" Qala, "Asyirku billahi wa sihru, wa qatlu ja'tanibus sab'al mubiqat, an-nafsil lati harramallaha illa bil haqq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yaumaz zahaf, wa qadbul muhsanatil mu'minatil ghafilat." Yang artinya, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Diharamkannya riba bukan tanpa sebab. Pada pembahasan awal sudah disebutkan salah satu sebab mengapa riba diharamkan. Maka di sini kita akan membahas menurut Hendi Suhendi sebab-sebab lain mengapa riba diharamkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti menukar uang kertas yang awalnya Rp10.000 dengan uang recehan senilai Rp9.950, maka uang senilai Rp50 tidak ada imbangannya. Maka uang senilai Rp50 tersebut adalah haram.
Lalu yang ketiga, dengan melakukan riba, seseorang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Karena bagi mereka, riba lebih menguntungkan karena mendapat uang yang lebih banyak dan tidak perlu bersusah payah. Yang terakhir, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong. Cara menghindari riba. Yang pertama, memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 161 telah dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik. Cara yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba, karena dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadinya riba. Dan cara yang ketiga adalah selalu bersyukur. Umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah kita miliki. Padahal, dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindarkan kita terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.